Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Kami dari kelompok 2 yang beranggotakan 1. Yuni Kalista, 2. adalah Bunga Nurhalizah, 3. Aulika Nuralia, 4. Riana Jeniatin, 5. Anjeli Monika Maharani, 6. Beauty Nurul Kadir, 7. Yohanes Marulitua akan membahas materi yang berjudul Sistem Kesehatan Nasional dan Sistem Legislasi Tenaga Kesehatan. Sistem Kesehatan Nasional. Sistem kesehatan adalah suatu jaringan penyedia pelayanan kesehatan atau supply side dan orang-orang yang menggunakan pelayanan tersebut atau demand side di setiap wilayah serta negara dan organisasi yang melahirkan sumber daya tersebut dalam bentuk manusia maupun dalam bentuk material. Menurut WHO, sistem kesehatan adalah semua kegiatan yang tujuan utamanya adalah untuk mempromosikan, memulihkan, atau menjaga kesehatan. Layanan kesehatan normal termasuk pemberian perhatian medis pribadi secara profesional jelas berada dalam batas-batas ini. Begitu juga tindakan para penyembuh tradisional dan semua penggunaan obat, baik diresepkan oleh penyedia atau tidak. Kegiatan kesehatan masyarakat tradisional seperti promosi kesehatan dan pencegahan penyakit dan intervensi peningkatan kesehatan lainnya seperti peningkatan keselamatan jalan dan lingkungan, pendidikan terkait kesehatan tertentu juga merupakan bagian dari sistem. Menurut Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Sistem Kesehatan Nasional atau SKN, adalah pengelolaan kesehatan yang diselenggarakan oleh semua komponen bangsa Indonesia secara terpadu dan saling mendukung guna menjamin tercapainya derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya. Selanjutnya, pengelolaan kesehatan. Pengelolaan kesehatan adalah proses atau cara mencapai tujuan pembangunan kesehatan melalui pengelolaan upaya kesehatan, penelitian, dan pengembangan kesehatan, pembiayaan kesehatan, sumber daya kesehatan manusia, kesehatan, sediaan farmasi, alat kesehatan, dan makanan, manajemen, informasi, dan regulasi kesehatan, serta pemberdayaan masyarakat. Terdapat 7 komponen pengelolaan kesehatan. Yang pertama, upaya kesehatan. Kedua, penelitian dan pengembangan kesehatan. Ketiga, pembiayaan kesehatan. Keempat, sumber daya kesehatan manusia. Kelima, sediaan farmasi, alat kesehatan, dan makanan. Keenam, manajemen, informasi, dan regulasi kesehatan. Ketujuh, pemberdayaan masyarakat. Selanjutnya adalah fungsi sistem kesehatan nasional. Fungsi sistem kesehatan nasional menjadi acuan dalam penyusutan dan pelaksanaan pembangunan kesehatan yang dimulai dari kegiatan perencanaan sampai dengan kegiatan monitoring dan evaluasi. Selain fungsi, sistem kesehatan nasional juga memiliki tujuan sistem kesehatan nasional. Tujuannya adalah terselenggaranya pembangunan kesehatan oleh semua potensi bangsa, baik masyarakat swasta maupun pemerintah secara sinergis, berhasil guna dan berdaya guna, sehingga tercapai derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya. Selain itu, juga meningkatkan responsiveness terhadap harapan masyarakat dan menjamin keadilan dalam kontribusi pembiayaan. Sistem kesehatan nasional. Dalam penyelenggaraan, SKN harus memiliki mengacu pada dasar-dasar atau asas-asas sebagai berikut. Yang pertama, prikemanusiaan. Yang kedua, keseimbangan. Yang ketiga, manfaat. Yang keempat, perlindungan. Yang kelima, keadilan. Yang keenam, penghormatan hak asasi manusia. Yang ketujuh, sinergisme. Yang kedelapan, kemitraan yang dinamis. Yang kesembilan, komitmen dan tata pemerintahan yang baik. Ke-10, legalitas. Ke-11, antisipatif dan proaktif. Ke-12, gender dan non-diskriminatif. Ke-13, keaktifan lokal. Selanjutnya yaitu uji kompetensi tenaga kesehatan adalah suatu ujian bagi peserta didik bidang kesehatan pada suatu perguruan tinggi yang wajib diikuti bila ingin berkarir menjadi tenaga kesehatan.
untuk mengetes pengetahuan, keterampilan, dan perilakunya untuk menjadi tenaga kesehatan. Uji kompetensi ini dilaksanakan oleh perguruan tinggi bidang kesehatan yang memiliki izin penyelenggaraan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan bekerjasama dengan MTKI. Jika peserta didik lulus uji kompetensi ini, maka akan mendapatkan sertifikat kompetensi dari vokasi atau sertifikasi profesi yang selanjutnya akan digunakan untuk mengurus STR atau Surat Tanda Registrasi dan SIP atau Surat Izin Praktik. Pengertian registrasi menurut Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2013 tentang registrasi tenaga kesehatan adalah pencatatan resmi terhadap tenaga kesehatan yang telah memiliki sertifikat kompetensi dan telah mempunyai kualifikasi tertentu lainnya, serta diakui secara hukum dan menjalankan praktik dan atau pekerjaan keprofesiannya. Registrasi tenaga kesehatan merupakan kewajiban setiap tenaga kesehatan yang berdasarkan kompetensinya dan kualifikasinya diberikan kewenangan untuk melaksanakan pelayanan kesehatan untuk bertugas dan bertanggung jawab secara profesional yang dilakukan melalui Majelis Tenaga Kesehatan Indonesia. Surat tanda registrasi tenaga kesehatan adalah bentuk formal dari pengakuan kompetensi dan kualitas dari tenaga kesehatan non-medis untuk melaksanakan profesinya secara aman, tertib, dan bertanggung jawab. Surat tanda registrasi yang selanjutnya disingkat STR adalah bukti tertulis yang diberikan oleh Menteri kepada tenaga kesehatan yang telah diregistrasi. Cara memperoleh STR. Tenaga kesehatan mengajukan permohonan kepada Majelis Tenaga Kesehatan Indonesia melalui Majelis Tenaga Kesehatan Provinsi, atau tenaga kesehatan yang baru lulus uji kompetensi mengajukan permohonan secara kolektif oleh perguruan tinggi yang ditujukan kepada MTKI melalui MTKP. Selanjutnya, tenaga kesehatan yang mengajukan permohonan kepada MTKI melalui MTKP harus memenuhi persyaratan administrasi dan dokumen kelengkapan. Syarat-syarat yang harus dipersiapkan yaitu yang pertama, daftar lulusan uji kompetensi dari perguruan tinggi yang bersangkutan. Yang kedua, fotokopi sertifikat kompetensi yang dilegalisasi dan pas foto 4x6 dengan latar belakang merah. Nah, selanjutnya bagaimana STR ini berlaku? STR berlaku sejak tanggal dikeluarkan dan berakhir pada tanggal lahir tenaga kesehatan yang bersangkutan di tahun kelima. Surat tanda registrasi dapat diperpanjang setiap 5 tahun setelah memenuhi persyaratan. STR tidak berlaku apabila masa berlaku habis, dicabut atas peraturan perundang-undangan, atas permintaan yang bersangkutan, atau yang bersangkutan meninggal dunia. Selanjutnya, persyaratan perpanjangan STR itu meliputi pengabdian diri sebagai tenaga profesi atau vokasi di bidang kesehatan, dan pemenuhan kecukupan dalam kegiatan pelayanan, pendidikan, pelatihan, dan atau kegiatan ilmiah lainnya atau satuan kredit profesi. Jumlah satuan kredit profesi untuk setiap kegiatan ditetapkan oleh MTKI atas usulan dari organisasi profesi sebanyak 25 SKP selama 5 tahun. Sedangkan bentuk pengabdian diri sebagai profesi dibuktikan dengan keterangan kinerja dari institusi tempat bekerja atau keterangan praktik dari Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten atau Kota. Selanjutnya, surat izin praktik dan surat izin kerja dan rekomendasi dari organisasi profesi. Dengan begitu, tenaga kesehatan warga negara asing atau tenaga kesehatan warga negara Indonesia lulusan luar negeri yang akan melakukan pekerjaan profesi atau vokasinya di Indonesia harus memiliki STR dan sertifikat kompetensi atau pengakuan kompetensi dari institusi pendidikannya yang dilegalisasi oleh pejabat yang berwenang dari negara asal. Tenaga kesehatan tersebut harus dievaluasi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Pelaksanaan evaluasi dapat dilakukan adaptasi. Apabila tenaga kesehatan tidak dapat memenuhi ketentuan persyaratan perpanjangan STR, maka tenaga kesehatan tersebut harus mengikuti evaluasi kemampuan yang dilaksanakan oleh organisasi profesi bekerja sama dengan MTKI.
Jadi kurang lebih alurnya seperti ini. Calon tenaga kesehatan wajib mengikuti uji kompetensi untuk mendapatkan sertifikasi yang berupa sertifikasi kompetensi untuk yang menempuh pendidikan vokasi atau sertifikasi profesi untuk yang menempuh pendidikan profesi. Nah, Serkom atau Serpro inilah yang selanjutnya akan digunakan untuk mendapatkan STR dan lisensi SIP. Lanjut. Surat Izin Praktik Tenaga Kesehatan. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan bahwa setiap tenaga kesehatan yang menjalankan praktik di bidang pelayanan kesehatan wajib memiliki izin dalam bentuk surat izin praktik atau SIP. Tujuan pemberian SIP adalah adanya kepastian hukum bagi tenaga kesehatan untuk melakukan praktik pelayanan kesehatan, serta agar masyarakat terlindungi dari praktik pelayanan kesehatan yang tidak berkualitas. SIP diberikan oleh pemerintah kabupaten atau kota atas rekomendasi pejabat kesehatan yang berwenang di kabupaten atau kota setempat. Sedangkan peraturan yang bersifat teknis untuk SIP ATLM melalui Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2015 tentang izin dan penyelenggaraan praktik ahli teknologi laboratorium medik. Syarat-syarat untuk memperoleh SIP diantaranya yaitu STR yang masih berlaku, mendapat rekomendasi dari organisasi profesi, dan mendapat rekomendasi dari tempat praktik. Masa dan tempat berlakunya SIP yaitu, pertama, SIP tenaga kesehatan masing-masing berlaku hanya di satu tempat. Yang kedua, STR-nya masih berlaku. Yang ketiga, tempat prakteknya masih sesuai dengan yang tercantum di SIP. Dan yang terakhir, khusus SIP ATLM paling banyak 2 dan berlaku masing-masing hanya untuk satu tempat praktik. SIP ATLM kedua dapat dilakukan apabila telah memiliki SIP ATLM pertama. SIP Ahli Teknologi Laboratorium Medik untuk praktik di bidang pelayanan kesehatan yang ketiga dengan ketentuan diberikan oleh pemerintah daerah, kabupaten, atau kota dalam keadaan tertentu berdasar kebutuhan dan jumlah ATLM setelah persetujuan gubernur. Nah, untuk persetujuan gubernur ini, syarat-syaratnya yang pertama ialah SIP ATLM pertama dan SIP ATLM kedua. Lalu, surat persetujuan atas absen langsung bagi ATLM yang bekerja di fasilitas pelayanan kesehatan. Dan yang ketiga, ada surat rekomendasi dari Dinas Kesehatan Provinsi setempat. Nah, untuk mendapatkan surat persyaratan izin praktek ini, yang pertama ialah fotokopi ijazah yang dilegalisir, lalu fotokopi STR ATLM, surat keterangan sehat dari dokter yang memiliki izin praktik, surat keterangan bekerja dari fasilitas pelayanan kesehatan yang bersangkutan. Jangan lupa juga pas foto berwarna ukuran 4x6 yang berlatar belakang merah, lalu rekomendasi dari Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten atau Kota atau pejabat yang ditunjuk, dan yang terakhir yaitu rekomendasi organisasi profesi. Nah, kalau dibuat bagannya seperti ini, jadi untuk mendapatkan SIP ini dimulai dari mengisi formulir dan kelengkapan, untuk mendapatkan pendaftaran izin, lalu setelah mendapatkan pendaftaran izin, kita cek kelengkapannya, lalu setelah itu akan dibuatkan surat izinnya, dan membayar retribusi, dan terbitlah surat izin praktiknya. Inilah beberapa referensi yang kami dapatkan untuk membuat tugas kelompok kami. Sekianlah presentasi dari kelompok kami. Kami mohon maaf atas segala kekurangan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.